Bismillah, bismillah, bismillah. Ini sampai umur blebudukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, numplak-numplak. Kesowo tedosi akong. Sandalku kuwi ki nyapa arep mbok gawe iki, Mbah. Semua sajing. Hao hao, tengisi aku pang nipan sajing hapu hao. Nase ayau pang akong. Kumat pikune Mbak Besti. Sepatu mangap-mangap. Sandalnya yang ini pedot, yang ini jepat. Ya Allah, ini pertanda apa ya? Apakah ini pertanda saya akan kaya raya? Memedot kemiskinan Mbak Bu Besti. Ini kemiskinannya pedot. Jadi kaya raya. Amin, amin, amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Mbahku sedang tidur ngorok-ngorok ya Mbak Bu Besti. Ini hari ketiga. Hari ketiga mbahnya mogok makan. Tapi pagi ini kita punya cara. Jadi pas mbahnya itu iya ya, pokoknya tadi tuh habis selesai cuci muka sama gosok gigi, Simbah itu kan selalu minum obat yang sebelum makan gitu. Pas waktu Simbahnya minum obat, walaupun mbahnya mogok makan, mbahnya tetap mau minum obat ya Mbak Bu Besti. Jadi pas mbahnya minum obat, saya itu ngajak ngobrol, kayak mengalihkan perhatiannya Simbah, mengalihkan fokusnya Simbah, wis ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulon tidak jelas gitu. Terus kemudian pas waktu makan, tuh saya elungkan mangkoknya beliau, isinya bubur kayak gitu. Terus saya tetap ngajak ngobrol beliau, mengalihkan perhatian, dan akhirnya entek semangkok Mbak Bu Besti. Akhirnya mbahnya kelebon panganan juga, selain obat dan air putih ya toh, ya toh, ya toh. Pokoknya mengatasi lansia yang sudah pikun tapi masih cerdas otaknya itu, kita harus lebih cerdas lagi. Saya sudah selesai nyapunya ya Mbak Bu Besti. Saya tak pakai celemek dulu karena ini masak yang non halal, jadi biar tidak kecipratan ke baju gitu loh. Saya itu paling tidak suka kalau seumpamanya bersih-bersih nyapu atau nyapo gitu tuh di video, soalnya nyapo kesuwen. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau masak mie ayam KW swidak rolas. Kenapa KW swidak rolas? Karena tidak memakai daging ayam. Jadi saya pakai daging bebong yang non halal. Ini buat Pak Bos sama Simbah ya, gitu. Dagingnya gur sakcrit Mbak Bu Besti, wes tidak apa-apa karena ini nanti campurannya banyak sekali gitu. Ini ada tokan. Tokan itu bahasa Indonesia nih apa toh jani? Mosok tahu kering, tapi ini tidak kering. Pokoknya bentuknya itu kayak kalau di Indonesia mungkin kayak tahu kuning gitu loh yo. Kalau di Kediri loh maksud saya. Kalau di daerah lain saya kurang tahu. Pokoknya bentuknya ya seperti ini. Ini tuh luarnya saja coklat, dalamnya yo coklat tapi coklat yang 6 sekali kayak gitu. Ini saya pakai 1, 2, 3, 4, 5 ya toh. Terus kemudian saya pakai juga
timun. Ini timunnya Pak Bosku ki tuku ya puter-puter ngene lho jajale bayangno. Wong lanang ki blonjo ra godak blas. Terus kemudian saya juga pakai kedelai edamame tapi ini yang beku ya Mbak Bu Besti. Saya pakainya segini. Ini tuh sebenarnya titik darah penghabisan jadi tak sokkan kabeh ke mangkok sini. Terus kemudian untuk sausnya ini pakai ini apa ya jenenge lali saya. Ini tuh pokoknya nganu dari fermentasi kedelai gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian ada yang dilembutkan, ada yang dikasarkan kayak gitu. Oh, bentuknya kok madu mongso. Apa ya sih toh jenenge? Iki tutorial masak tapi tidak gontoblas sampai lali bahan-bahannya. Anu topancang Mbak Bu Besti, topancang. Ini tuh yaitu kedelai fermentasi kayak gitu. Ini nanti sausnya dicampur sama ini ya Mbak Bu Besti. Oke, ini topancangnya mau tak sokkan ke dalam mangkok karena ini mau dicairkan satu. Terus dua kayak gini. Kurang tidak ya? Tak tambahin sak cerit saja. Nah, terus ini dicampur air, dicairkan biar tidak jendel gitu ya Mbak Bu Besti. Ini tuh salah satu makanan favoritnya Pak Bos ya Mbak Bu Besti, tapi mbahnya kurang terlalu suka. Pak Bosnya seneng banget tapi mbahnya tidak suka. Ini sampai mencair kayak bumbu pecel gitu loh Mbak Bu Besti. Nah kayak gini. Wes seperti ini saja ya toh, jangan terlalu lama nanti ngentek-ngentek waktu. Oke, ini tak geletakkan di sini. Oke, sekarang saya mau memasak timun ini pakai ini ya. Ini tuh selain puter juga tua Mbak Bu Besti. Deloken bonggolnya ini warnanya sudah kuning. Majikanku jan tidak uplong blas. Ini tuh seharusnya timunnya itu nganu Mbak Bu Besti, diirisi kotak-kotak gitu. Tapi karena nyuen-nyueni jadi tak pasah gini aja. Nanti kan yo podo ae. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah selesai timunnya Mbak Bu Besti. Ini harus hati-hati ya. Nah, takutnya itu tangannya kenaan pasrah gitu loh. Bisa cuil. Ini tak bersihkan, diketek-ketekkan seperti ini biar tidak ada sisa yang menempel di pasrahnya. Dapatnya segini Mbak Bu Besti, lumayan lah. Ini saya sudah cuci tangan ya. Nanti ada yang memaido dimek-mek pakai tangan. Lah, tidak pakai tangan masuk yo pakai jempol kaki gitu. Aneh-aneh kadang-kadang itu komentarnya. Oke, ini tak sisihkan ke sini. Sekarang mengiris tahunya ini tak belah jadi dua ya Mbak Bu Besti kayak gini. Biar tidak terlalu kegeden gitu loh. Nanti nyeloloti waktu dimakan. Nah, seperti ini. Terus kemudian tidak ketara nanti ya toh. Ini tak potong-potong seperti ini. Sudah, ini sudah terpotong-potong semua ya Mbak Bu Besti. Oke, terus dipotong kotak-kotak seperti ini. Ya tidak kotak beneran sih, tapi ya wis kira-kira kayak kotak gitu loh. Nanti di perut paling ya bentuknya podo ae ya toh. Keluarnya paling ya podo ae. Terus ini mau tak sokkan ke dalam piring. Oke, sekarang sudah siap sembarang dengahnya. Ini ada edamame, terus kemudian ini apa mentimun dan tahunya sudah tak irisi ya toh semuanya. Sekarang waktunya mengecopkan kompor. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengengkerkan wajan. Bismillah. Bismillah. Ini jahe sama bawang baik ya Mbak Bu Besti. Di luar sudah hujan lagi, petok-petok ini beneknya. Bismillah. Ini yang tak dahulukan tahunya karena ini mau tak goreng setengah mateng. Ini tuh wajannya lengket ya Mbak Bu Besti, makanya tetap tak oseng-oseng kayak gini. Takutnya nanti lengket semua di wajan kan tidak bisa madang gitu, tidak bagian apa-apa. Sekarang kedelai edamame, bismillah.
Terus kemudian ini saus topanjangnya ya, bismillah. Ini sampai umur blebudukan, ditunggu sampai umur blebudukan. Terus ini tadi mangkoknya tak gojaki sama air ya Mbak Bu Besti, karena masih nemplok banyak sekali, bismillah. Terus ini ditunggu sampai umur blebudukan. Jangan lupa diorak-arik gini biar merata semuanya ya saus topanjangnya. Ini tidak usah ditambahi rena-rena lagi Mbak Bu Besti, garam, gula, sembarang dengahnya tidak usah, karena sausnya ini tuh sudah asin. Lihatlah ini Mbak Bu Besti, kimplek-kimplek berminyak ya toh, kayak bumbunya mie ayam. Ini tadi barusan saya mengongak Simbah, beliau masih tidur, mungkin lemes sekali ya Mbak Bu Besti, kan 2 hari tidak makan, tidak kelebonan apa-apa kecuali obat sama air. Terus hari ini cuman makan sedikit. Moga-moga ini nanti mbahnya mau ya makan. Moga-moga tidak ingat itu apa acara tidak makan sampai meninggoynya. Jangan Mbah Kuki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini timunnya ya Mbak Bu Besti. Ini tuh harusnya dikasih potongan batang seledri Mbak Bu Besti, cuman karena tidak punya ya wis nggak usah dikasih, biar harum gitu loh Mbak Bu Besti. Ini tidak boleh dikasih daun bawang ya, kata Pak Bos. Kata Pak Bos loh ini. Kata Pak Bos itu daging bebong tidak cocok kalau dikasih daun bawang kayak gitu katanya. Katanya loh yo, kan saya tidak pernah menilai jadi saya tidak tahu. Dan ini yang terakhir. Ini lambe saya ngempet sekali Mbak Bu Besti, rumah samu. Jangan kimplek-kimplek. Ini tidak untuk ditiru ya Mbak Bu Besti. Don't try this at home. Ingat, tidak untuk ditiru. Bagi yang agamanya Islam, bagi yang Muslim ya toh. Yang non Muslim bebas. Bebas. Don't try this at home. Oke, ini sudah matang ya Mbak Bu Besti, sudah siap dientas. Tak matikan kompornya. Ngempet saya, ngempet. Ini saya lambe saya itu meh keceplosan Mbak Bu Besti. Wah, numplak-numplak. Oke Mbak Bu Besti, ini mie ayam KW swidak rolasnya sudah mateng ya toh. Terus kemudian tiba-tiba Pak Bos itu ngabari kalau beliau tidak makan siang di rumah. Jan majikanku ya Allah wis seuprak di dapur kayak gini, terus ternyata beliau tidak pulang untuk makan siang. Lah ini piye terusan. Tidak mau omong kat awal ya toh. Tapi ya serapopo lah ya Mbak Bu Besti, lumayan sudah dapat sak video. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau majikan itu ngomong dari awal, saya siang tidak perlu masak, jadi bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Tapi berhubung hari ini tumbahnya anteng tidur, terus kemudian ya wes nggak apa-apa lah. Ini nanti malam ya tinggal ngeget doang ya Mbak Bu Besti, tinggal menggodokkan mie-nya. Jadi karena Pak Bos makan siangnya tidak di rumah, ini buat makan malam si Dani ya toh. Terus mie-nya saya menggodoknya nanti malam saja, karena kalau digodok sekarang nanti pas malam dempel Mbak Bu Besti. Enak yang dadakan kayak gitulah ya. Oke, sekarang saya mau menyiapkan makan siang buat Simbah saja, tapi mbahnya yo tak godokkan mie saja lah Mbak Bu Besti. Kan ini lauknya gitu. Ini sudah tidak perlu menu yang lainnya, tidak perlu bikin sayur yang lainnya, karena ini isinya kan sudah macam-macam, ada timun, ada tahu, ada apa edamame, ada daging bebong ya toh. Jadi wes komplit. Wah, tidak bisa. Bismillah. Ini tak lebokkan lagi Mbak Bu Besti. Tak tambahi sak cerit lah. Udah mateng Mbak Bu Besti, tak matikan. Bismillah.
Oh alah mbah, perlak yo mbok nggih kemulan. Syafan. Syafan. 饭哟，我不吃，为什么不吃？我已经煮饭很辛苦呢，我为什么不吃？为什么？不要吃了，为什么不要吃？啊？不要吃。那不是说要去教堂吗？等一下我带你去教堂好不好？先把吃饭一点点而已，好不好？好不好？等一下我带你去教堂，先把吃饭一点点而已，不然的话没有力气去啊，好不好？睡在哪？啊？睡在哪？生父啊，有张小姐，还有那个莉莉安小姐，还有很多人呢、好不好？力量嗯，好，先把吃饭。生父有啊，生父有在啊。我已经打电话给他，他说有，我在教堂，这样。现在阿公要吃饭一点点，不然的话没有力气去。口罩我放在枕头底下哈，拖鞋把它转起来。好，来。Alhamdulillah, mbahnya mau madang juga Mbak Bu Besti. Tadi tak bujuk kalau mau tak ajak ke gereja. Di gereja itu ada pastor, terus ada suster-suster gitu loh. Iya toh, suster atau biarawati, pokoknya ya itulah ya Mbak Bu Besti. Kan si Mbak itu kalau ke gereja yang dicariin selalu mereka. Jadi tak apusi Mbak Bu Besti supaya beliau mau makan karena sudah 2 hari tidak makan gitu. Dan beliau sudah tidak ada tenaga. Coro Jawa nih Mbah kui, mohon maaf, bundir secara alusan Mbak Bu Besti. Jadi beliau itu tidak mau makan biar kayak pelan-pelan meninggoy gitu loh Mbak Bu Besti. Dan Mbahku ki susah sekali. Jadi kemarin itu tidak bisa dibujuk karena di sini hujan deras ya toh Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya tak apusi, tak bohongi, tak bujuk mau tak ajak ke gereja, ndak bisa nanti kalau mbahnya tenanan ngajak ke gereja karena hujan gitu. Terus hari ini walaupun mendung ternyata hujannya cuma sebentar. Jadi kalau seumpamanya mbahnya beneran ngajak ke gereja ya tinggal nyurung saja. Pokoknya ngereh-ngereh si mbah itu selalu alasanku selalu gereja. Karena si mbah kan pengen banget setiap hari ke gereja gitu, cuman badannya itu tidak memungkinkan. Alhamdulillah akhirnya bisa madang juga. Aduh, lega Mbak Bu Besti. Lega sekali saya. Oh ya, saya mau cerita lucu Mbak Bu Besti. Jadi beberapa hari yang lalu itu ibu saya kan berkunjung ke rumah saudara di luar kota. Terus kemudian di rumah itu di Trenggalek sana itu ada angin kencang. Mbuh dicampur hujan atau angin doang, saya tidak terlalu memperhatikan cerita beliau. Cuma beliau bercerita begitu pulang dari luar kota, itu tuh pohon pisang. Jadi di belakang rumah saya itu ada pohon pisang, pisang kepok. Pisang kepoknya itu tuh pohonnya itu besar Mbak Bu Besti. Terus buahnya itu juga bagus, buahnya gede-gede, terus tandanannya itu juga panjang banget kayak gitu. Nah, karena ketera angin, itu tuh pohonnya roboh Mbak Bu Besti, ngebrui itu pagar. Jadi rumah saya itu sudah dipagar keliling kayak gitu ya. Kalau dari dalam itu pagarnya kurang lebih sekitar 2,3 meter atau 2,5 meter gitu loh. Cuman kalau dari luar itu tuh lebih tinggi karena rumah saya sebelum rumahnya dibikin atau dibangun itu tuh diuruk dulu yang tinggi kayak gitu. Jadi antara tinggi tanah di luar rumah sama di dalam rumah itu di dalam pekarangan gitu loh maksudnya. Itu tuh berbeda tingginya. Jadi lebih tinggi yang di dalam pekarangan rumah kayak gitu. Jadi intinya itu pagarnya itu lebih tinggi gitu loh. Terus kemudian karena pisangnya meroboh ambruknya itu ke pagar, jadi itu pohonnya itu ada di dalam.
Pisangnya gantung di luar kayak gitu. Terus kemudian pas ibu saya pulang, itu tuh pisangnya udah nggak ada, Mbak Bu Besti. Jadi kebetulan pisangnya itu memang sudah tua, sudah waktunya dipanen kayak gitu. Pohonnya itu tetap jengger di dalam, tapi pisangnya nggak ada. Nggak tahu yang ngambil siapa. Terus saya tanya ke beliau apakah ada orang tetangga atau siapa yang kiri kanan minta izin motong atau gimana gitu, nggak ada katanya. Tapi ya wis bende lah ya. Kalau di luar pekarangan kita itu kan ya sudah milik orang lain. Sebenarnya milik tetangga pekarangan kita harusnya ya tuh. Tapi ya siapapun yang mengambil ya wis nggak apa-apa lah. Namanya juga pisang ngabruk gitu. Tapi saya kudu guyu diceritani itu Mbak Bu Besti, jarinya ibu saya itu pohonnya jegegeg di dalam tapi pisangnya udah ndak ada. 我这个茄子什么了？啊，什么了？是我们的茄子，啊？是我们的茄子，我听不懂阿公讲什么。听不懂，听不懂这个茄子，这个茄子，是我的茄子，茄子可以种吗？这边是台北，啊，台北，台北啊，对，台北哪里啊？台北北投，北投，对。这里是阿公家。Cuman ya 2-30-an tok Mbak Bu Besti. Tapi wes nggak apa-apa lah ya, tadi pagi sudah kelebon makanan, ini siang ini juga sudah kelebon makanan walaupun cuman sedikit.